Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan bersyukur atas sukacita perjumpaan kita melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 11 Agustus 2023. Dan dalam perenungan kita saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 28 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari ini dengan segala berkat dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Kami akan membaca bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberkati kami. Semoga firman ini menguatkan iman kami semakin dekat dan mengenal ketetapan-ketetapan-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 28 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Tuhan perisaiku. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Bersukacita dalam Tuhan. Sende paranno lan puang. Itulah tema perenungan kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tidak selamanya setiap keadaan dapat dikendalikan. Bahkan keadaan bisa mengendalikan orang jika dia mudah terbawa oleh perasaannya atau baper. Orang yang mudah terbawa perasaan akan makin sulit melepaskan diri dari situasi yang sedang dihadapi. Dan hal tersebut justru dapat memicu munculnya masalah lain. Dibutuhkan sikap optimis untuk dapat menolong tetap netral dalam setiap hal yang dihadapi. Kepercayaan Daud yang teguh kepada Tuhan membuatnya bersyukur walaupun sebelumnya ia merasa Tuhan tidak merespon permohonannya. Daud berdoa dalam iman, karena itu ia dapat mengalami sukacita dalam pengharapan. Keyakinan itu yang memampukan tetap bersyukur dan beria-ria memuji Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya pada waktu yang Tuhan pandang baik. Setelah memuliakan Allah atas anugerahnya, hatinya merasa kuat. Ia terus berpengharapan karena baginya Tuhan adalah gembala yang setia, akan menjamin keselamatan dan berkat bagi domba-dombanya. Keyakinan Daud kepada Tuhan dalam masa penantian akan jawaban Tuhan membuatnya tertolong sehingga tidak goyah dan tidak putus asa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita sering mendengar bahwa iman membuat seseorang dapat melampaui dirinya. Artinya, walaupun diri kita terbatas dalam banyak hal, tetapi dengan iman dapat bertahan dalam segala keterbatasan kita. Iman merupakan pertolongan pertama bagi jiwa yang sedang tertindas dan seringkali menjadi jalan keluar saat semuanya terasa buntu. Berdoa dengan iman dapat menolong kita mengalami sukacita. Iman membuat kita seolah-olah permohonan kita sudah terkabulkan sehingga kita dapat bersukacita walau keadaan tidak selamanya seindah yang kita harapkan. Itulah kekuatan orang beriman. Ia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang terus memelihara kehidupannya. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa
dengan iman kami dapat bertahan dalam segala keterbatasan kami. Kami percaya bahwa iman akan menolong kami dalam berbagai dinamika kehidupan ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami dapat berdoa dengan iman, sehingga dapat menolong kami untuk mengalami sukacita dengan berbagai dinamika yang berada dalam kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, lindungilah kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Semoga kami selalu melakukan yang benar menurut kehendak-Mu. Buatlah kami menjadi hamba yang selalu berkenan di hadirat Tuhan dengan kemauan melakukan kehendak Tuhan. Sertailah jemaat-Mu yang akan melakukan aktivitas hari ini. Lihatlah mereka yang bergumul karena sakit penyakit, dan mungkin ada di antara kami yang berada dalam keadaan yang sakit, atau salah seorang anggota keluarga yang berada dalam kelemahan tubuh. Lawatlah mereka ya Tuhan, ulurkanlah pengasihan-Mu. Semoga ada perubahan ke arah yang baik yang akan didapatkan. Kami berdoa bagi anak-anak dalam pendidikan bahkan masa mudanya, Tuhan tuntun mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan setiap rumah tangga dapat menjalani masa mudanya dengan takut akan Tuhan dan taat kepada orang tua. Kami mendoakan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, berikanlah semangat dalam masa tuanya, dan kiranya keluarga yang merawat dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa jika ada yang dipertemukan dalam sukacita, hari ulang tahun juga sukacita karena memperoleh berkat-berkat lain, ingatkanlah kami ya Tuhan agar senantiasa bermegah dalam Tuhan, dan ajar juga kami menyadari bahwa ada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Sertai keluarga kami sehingga selalu ada keharmonisan dan saling mencintai seorang antar yang lain. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan agar selalu merindukan Tuhan dalam persekutuan. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan iman kita dapat bertahan dalam berbagai kondisi hidup kita, dan percayalah Tuhan adalah gembala yang senantiasa menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam Renungan Harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.